2 tahun udah punya hutang ke bank, jangan sampai menggadaikan paspor kalian, karena paspor itu di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Ujang Maulana Channel. Oke guys, kali ini kita sudah mendapatkan salah satu video yang patut kita jadikan pegangan dan kita jadikan pelajaran bahwasanya hal seperti ini jangan pernah terjadi lagi kepada kita, khususnya buat para TKW Hong Kong. Karena TKW itu sekarang sudah menjadi sasaran empuk dan menjadi target para sindikat. Nah, bagaimana kelanjutannya? Oke, kita langsung aja. Nah, buat para teman-teman TKW, khususnya buat TKW Hong Kong yang masih pemula ataupun calon TKW Hong Kong, apabila kalian itu pengen punya uang, kalian tuh harus bekerja. Yang pertama harus sabar. Yang keduanya, kalian harus mempunyai tekad yang kuat. Jangan kalian tergoda oleh uang yang instan, apalagi jumlahnya sangat besar. Contohnya, kalian butuh sesuatu buat memenuhi kebutuhan di rumah misalnya. Tapi di sini dengan cara yang mudah. Misalnya kalian dikasih pinjaman dari bank, tapi jaminannya paspor kalian. Nah, di sini jangan sampai paspor kalian itu menjadi jaminan pihak bank. Karena di sini para rentenir itu sedang mengincar kalian. Kalian itu salah satu target empuk dan sasaran yang empuk buat mereka. Kenapa? Apabila kalian itu sudah berhubungan sama rentenir, itu yang berhubungan dengan bank, Hong Kong, nanti kalian itu akan dikenai bunga, apalagi kalian setiap bulan itu ada bunganya. Mending kalian itu mampu untuk membayar atau menebus paspor kalian. Bagaimana kalau tidak? Ya, berujung kalian akan diajak untuk mengedar narkoba, kemudian akan dipenjara, atau juga kalian akan dijadikan sebagai sumber uang mereka. Contohnya dijadikan untuk open BO. Nah, seperti ini jangan sampai terjadi kepada kita, apalagi kita sebagai TKW Indonesia. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus menjaga martabat, apalagi kita punya keluarga di rumah. Baik punya keluarga maupun tidak, ya tetap saja kita harus menjaga martabat negeri kita dan martabat keluarga kita. Seperti itu guys. Nah, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya juga termasuk PMI. Jadi kalau misalnya ini terjadi di pihak saya misalnya, kalaupun gitu, nah sama pasti akan kesusahan, apalagi kalian sebagai wanita, yaitu TKW. Jangan sampai terjadi kepada kalian. Ini harus menjadi perhatian kalian ya, khususnya buat para pemula atau calon TKW, khususnya di Hong Kong. Oke, untuk nasihat selanjutnya kita dengarkan dari penjelasan Miss Yuni ketika Miss Yuni ditelepon sama seseorang yang berhubungan atau yang mempunyai masalah dengan pihak rentenir, yaitu bank. Kita dengarkan langsung nasihat Miss Yuni. Kita ambil pelajaran dari video berikut ini. Mau minta solusi ya, Miss. Ini kan saya bulan Agustus tanggal 21 tuh finish kontrak ya, Miss. Terus saya kan ada masalah dikit, Miss. Maksudnya ya masalah biasa peminjaman bank. Sama paspor saya kan digade. Terus kolektor juga kemarin udah ngirim surat ke majikan. Majikan pun tahu gitu loh. Tapi saya tanya, apakah kamu mau terus saya apa enggak, dia belum ngasih jawaban, Miss. Nah, otomatis mungkin kalau udah masalah kayak gini, dia udah nggak mau lah ya, Miss. Pikiran saya gitu ya, Miss ya. Nah, misal saya bulan Agustus keluar dari majikan ini, otomatis kan paspor saya belum ketebus tuh, Miss. Gimana ya, Miss, kalau kayak gitu? Aku nggak mau pulang dulu, Miss. Pengen lanjut kerja gitu, Miss. Ya, pertama kamu harus nebus paspor, Mbak, kalau untuk dapat pekerjaan baru. Iya, maksudnya kan gitu ya, Miss ya. Maksudnya kan saya udah dihitung nih dari bulan sekarang tuh kan 2 bulan lagi gajian lah istilahnya. Terus kan saya kan punya angsuran ke bank, Miss. Otomatis kan paspor saya belum bisa tebus. Tiap bulan aku bayar itunya doang, Miss, bunganya. Ya, berarti kan nyawamu bagaimana? Kalau sudah kalau sudah keluar dari majikan, nyawamu nggak ada, terus gimana? Iya, Miss, makanya minta solusi gimana ya, Miss? Ya dibayar, saya Apa nggak bisa. Kalau masalah paspor digadekan itu nggak bisa. Itu mungkin nanti suatu saat rentenir itu malah membantu kamu melunasi banknya. Yang penting kamu buka ATM. Terus habis itu kamu dijerumuskan ke dalam penjara. tuh nggak mau, Miss, aku buka ATM kayak gitu, Miss? Ya nggak tahu. Intinya adalah karena ATM-mu sudah dipegang, sorry, karena paspormu sudah dipegang mereka, apa yang bisa kamu katakan? Kamu bisa melawan sama mereka. Iya sih, tapi gimana ya, Miss, kalau misalnya aku ke bank yang ditunda dulu pakai nebus paspor dulu,
itu lebih masalah nggak, Miss? Maksudnya ke bank saya cuma 3 lagi tuh, 3 angsuran lagi ke bank. Itu misalnya saya Nggak tahu Mbak, suaramu pedot-pedot Mbak. minta waktu dulu gimana ya, Miss, kalau kayak Nggak gitu? dengar suaramu putus-putus. Halo? Gimana? Kalau misalnya ke banknya yang minta, misalnya minta jangka waktu ke bank gitu, jangan bayar dulu angsuran, saya nebus paspor dulu. Itu ke bank juga ini masalah gitu, Miss. Ah, iya, gini loh Mbak. Halo. Karena saya kalau masalah bank itu saya benar-benar nggak tahu. Solusinya nggak tahu. Itu malah para rentenir yang tahu solusinya, tapi berakhir di penjara. Jadi kenapa saya bilang Waduh. jangan gadein paspor. Ini adalah kesempatan rentenir. Nanti kamu akan diolok-olok ataupun diajak kerjasama atau seperti apa. Terus akhirnya kamu ngedar narkoba, akhirnya jadi open BO kan dari masalah seperti ini. Kalian sudah pikirannya buntu, nggak bisa mikir, ya itu. Itulah cara-cara sindikat untuk masuk. Karena itu Miss Yuni selalu bilang hati-hati, karena nggak ada solusinya. Kalau sudah mepet, yang akan masuk itu adalah sindikat ke kalian. Makanya saya kan ini sebelum ini 3 bulan lagi ada waktu ya, Miss. Maksudnya minta solusi gimana ya, Miss, baiknya, Miss. Ya minta solusi orang rumah, Mbak, itu harus dibayar. Jadi kamu minta bantuan orang rumah. Jadi kamu harus minta bantuan orang rumah. Kalau solusinya untuk Oh, utang itu nggak ada, sayang, harus dibayar. oke, Miss. Jadi kalau saya keluar dari rumah ini berarti saya gimana, Miss? OS gitu, apa gimana? Ya overstay dong, kamu nggak punya majikan, nggak punya paspor, punya utang, terus gimana? Nah, iya sih ya, Miss. Karena solusinya cuma satu, minta bantuan sama keluarga untuk kirim uang dulu, nebus paspor. Habis itu cari majikan Iya. lagi, baru bisa bayar satu persatu. Tapi kalau saat ini Oh, kamu bilang caranya gimana, solusinya gimana, kamu tanya sama orang, orang itu nggak akan bantu. Kecuali sindikat. Karena sindikat itu punya banyak uang. Kalau kamu curhat sama Miss Yuni, mungkin malah diseneni sama Miss Yuni. Tapi kalau kamu curhat sama sindikat, pasti dikasih solusi. Tapi kasih uang. Kenapa? Karena mereka banyak uang. Karena tujuan mereka adalah menghancurkan kalian seperti itu. Satu, dia akan ngajak kamu untuk buka ATM. Kedua, dia akan ngajak kamu open PO. Yang ketiga, dia akan ngajak kamu ngedarin narkoba. Itu aja. Karena mereka nggak punya. mereka memang punya uang. Kalau Miss Yuni nggak ada solusinya. Kalau Miss Yuni minta uang sama keluargamu. Paham ya? Kalau enggak, kamu keluar dari rumah Habis itu majikan, kamu aku nggak overstay. udah. Kenapa? Aku kan di rumah udah nggak ada suami kan. Jadi cuman anak aja bertiga gitu. Jadi Lah, sampean punya utang segitu banyak buat apa, Mbak? dulu kan saya punya utang di kampung itu yang di Uber-Uber tuh anak, Miss. Ya jadi saya maksudnya pinjem itu buat bayar yang di kampung. Sekarang yang di kampung kan udah selesai, anak saya aman gitu Dia loh, Miss. pinjem dulu di kampung, nanti kan dibalikin lagi. Lah, masa iya sih kamu di Hong Kong berapa lama kerjanya, sayang? Aku udah 2 tahun nanti tuh Agustus tuh pas finish kontrak. Wah, kamu baru pertama kali di Hong Kong sudah punya utang, gadein paspor, gimana? Bukannya kerja ke luar negeri Oke. itu untuk meringankan beban yang ada di Indonesia? Bener nggak? Iya, Miss. Lah iya,